Sejarah kelam terbantainya ulama oleh PKI merujuk pada peristiwa berdarah yang terjadi terutama pada pertengahan tahun 1960-an saat Partai Komunis Indonesia PKI berupaya memperluas pengaruhnya di tengah konflik politik nasional. Salah satu titik puncak tragedi ini adalah pemberontakan G30 SPKI tahun 1965 yang diikuti gelombang kekerasan di berbagai daerah, termasuk serangan terhadap ulama, santri, dan tokoh agama. Berikut ringkasan sejarahnya secara kronologis. 1. Latar belakang ketegangan. Pada awal tahun 1960-an, PKI menjadi partai komunis terbesar di luar Uni Soviet dan Tiongkok. Mereka mendorong ideologi anti-agama dan memusuhi ormas Islam seperti NU dan Muhammadiyah. PKI kerap terlibat bentrokan dengan kelompok Islam, terutama di pedesaan Jawa Tengah, Jawa Timur, dan daerah lain. 2. Puncak kekerasan, peristiwa tahun 1965. 30 September tahun 1965, terjadi pembunuhan 6 jenderal TNI dalam peristiwa yang dikenal sebagai G30S. Pemerintah Orde Lama kala itu menuding PKI sebagai dalang. Di sejumlah daerah, simpatisan PKI melakukan aksi balas dendam dan teror terhadap tokoh-tokoh yang dianggap lawan politik, termasuk ulama, kiai pesantren, dan santri. 3. Metode dan skala pembantaian ulama. Di Jawa Timur khususnya Madiun, Kediri, Jombang, Banyuwangi, banyak kiai diculik pada malam hari, dibunuh secara keji, lalu jasadnya dibuang di sungai atau dikubur massal. Santri dan warga pesantren yang melawan dibantai atau diintimidasi. Perempuan keluarga ulama juga tak jarang menjadi korban kekerasan. Beberapa laporan sejarah menyebut, di daerah pesantren Tebu Ireng, beberapa kiai disiksa lebih dahulu sebelum dibunuh. 4. Contoh kasus nyata. Tragedi Madiun tahun 1948 sebenarnya menjadi pemanasan pembantaian oleh PKI di mana tokoh seperti KH, Mastur, dan ulama lain dibunuh. Tahun-tahun 1965 tahun 1966, pola kekerasan yang sama kembali terjadi, namun lebih masif. Sejumlah sumber mencatat ribuan ulama dan santri gugur, walau angka pastinya sulit dipastikan karena banyak peristiwa ditutup-tutupi atau tidak terdokumentasi. 5. Dampak dan warisan luka. Banyak pesantren hancur atau terpaksa tutup karena kehilangan pengasuhnya. Rasa trauma mendalam terbentuk di kalangan masyarakat Muslim pedesaan. Konflik ideologis antara kelompok agamis dan komunis semakin tajam, meninggalkan jejak kecurigaan hingga kini.